Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Kuliah kita hari ini adalah topik pengendalian persediaan. Jadi di manajemen industri pangan ini ada topik mengenai pengendalian persediaan. Itu adalah sebagian dari mata kuliah Production Planning and Inventory Control yang merupakan bagian dari kuliah pilihan, mata kuliah pilihan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang ternyata juga dimanfaatkan ya oleh perusahaan-perusahaan, terutama terbukti pada waktu ada mahasiswa yang praktek kerja industri pengolahan pangan mendapat tugas untuk menghitung EOQ, pengendalian persediaan, dan seterusnya. Ternyata ini banyak sekali dimanfaatkan dan penting. Nah, untuk pengendalian persediaan itu selalu terkait dengan proses ya, input, proses, dan output. Di dalam proses itu memerlukan mesin yang juga memerlukan suku cadang untuk perbaikan, juga material atau bahan baku. Ini memerlukan suatu penggudangan, ya, sistem penyimpanan, dan seterusnya sebagai stok untuk buffer, ya, dan juga untuk safety. Nah, di dalam penggudangan, inventory control itu banyak cara perhitungannya. Yang pertama economic order quantity, dan yang lain-lain, sehingga ada juga yang terakhir just in time. Jadi gudang itu kosong hanya untuk lewat saja. Model EOQ, economic order quantity, itu adalah model persediaan yang paling sederhana dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya ada satu macam yang diperhitungkan. B. Kebutuhan permintaan per periode diketahui dengan jumlah tertentu. Kemudian C. Barang atau bahan mentah yang dipesan segera tersedia dan tidak ada pesan ulang back order atau karena tidak ada barang. Model EOQ itu adalah dengan tujuan untuk menentukan jumlah setiap kali pemesanan key quantity sehingga total annual cost dapat diminimumkan. Tujuan model ini adalah untuk menentukan jumlah setiap kali pemesanan sehingga total annual cost dapat diminimumkan dengan cara menghitung total annual cost sama dengan ordering cost ditambah dengan holding atau carrying cost dan procurement cost. Jadi total annual cost ini biaya tahunan terdiri dari biaya ordering cost ditambah dengan biaya penanganan atau membawanya dengan carrying cost dan biaya pembelian atau procurement cost. Model EOQ yang paling sederhana ini dengan parameter antara lain CO, ordering cost, atau K, ordering cost per pesanan, hurufnya CO ya. A atau D, jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu kali periode. C kecil, itu procurement cost per unit barang yang dipesan. CC atau H, itu carrying cost atau holding cost per satuan nilai persediaan. Sedangkan T, itu adalah waktu antara satu pemesanan dengan lainnya. Ini adalah model EOQ. Sumbu X itu adalah periode waktu, sedangkan sumbu Y adalah tingkat persediaan atau Q. Dengan berjalannya waktu, tingkat persediaan Q akan berkurang mengikuti jalur seperti itu, sehingga pada suatu saat pada garis tertentu, supaya sebelum habis saya harus pesan. Kita lihat. Pada titik itu, maka kita harus pesan barang. Kemudian, nah, pesan barang akan mencapai pada saat barang diterima. Dari pesan barang sampai titik saat barang pesanan diterima atau order point, maka dikatakan sebagai lead time. Lihat di situ. Nah, ini adalah lead time-nya. Demikian seterusnya, sehingga pada saat barang datang, itu tidak sampai kehabisan. Nah, kita lihat seperti itu. Nah, warna biru itu adalah rata-rata persediaan antara Q dengan 0. Q tambah 0 dibagi 2.
Nah, ini terus demikian seterusnya sampai per periode waktu. Nah, Anda perhatikan warna merah, reorder point, itu ada lead time, sehingga pada titik saat barang pesanan diterima, maka barang itu sudah ada di gudang. Anda lihat. Nah, pada saat garis merah, ya, pesan belum sampai habis, ya, saya perhatikan. Setiap pesanan diterima seluruhnya sekaligus pada saat persediaan habis, sehingga tidak ada stock out. Siklus ini berulang dengan volume pesanan, lead time, dan reorder point yang sama. Total carrying cost adalah perkalian antara carrying cost per unit per periode waktu, CC, dengan rata-rata persediaan yang dimiliki. Karena permintaan konstan, maka rata-rata persediaan adalah Q plus 0 dibagi 2. Q itu adalah yang tadi ya, 100% datang tadi, 0 itu habis, maka dibagi 2, maka Q per 2. Sehingga total carrying cost adalah CC kalikan Q per 2. Total ordering cost adalah perkalian antara ordering cost CO per pesanan dengan frekuensi pesanan per periode waktu yang diamati. Biasanya setahun, ya, anggarannya kan tahunan. Karena permintaan diketahui dengan pasti dan konstan, misalnya A, maka bisa kita hitung bahwa frekuensi pesanan F adalah A per Q, sehingga total ordering cost adalah CO kalikan A per Q. Karena diasumsikan tidak ada shortage, tidak ada diskon, tidak ada pemotongan biaya, maka total inventory cost DC adalah gabungan antara total carrying cost dan total ordering cost. TC sama dengan CC kalikan Q per 2 ditambah CO dikalikan A per Q. Satu-satunya variabel pada persamaan ini adalah Q, sementara CC, CO, dan A adalah konstan. Hubungan antara unsur-unsur biaya persediaan dengan volume pesanan dapat digambarkan dalam grafik ini. Sumbu X adalah volume pesanan unit, ini adalah biaya. Kemudian ini adalah total carrying cost, semakin naik, semakin volume pesanan tinggi. Sedangkan kalau total ordering cost, dia akan menurun. Nah, total inventory cost penjumlahan antara total varying cost dan total ordering cost. Nah, di sini kita akan mencari jumlah pesanan yang optimum yang menghasilkan biaya total yang minimum. Nah, ini yang kita cari. Oke, volume pesanan optimum yaitu yang memberikan total inventory cost terendah dapat diperoleh dengan menggunakan aturan turunan dari suatu fungsi. Ya, fungsi yang tadi TC sama dengan CC dikalikan Q per 2 tambah A kalikan Q kalikan CO. Hitung ya. TC akan minimum jika turunan pertama terhadap volume pesanan sama dengan 0. DTC DQ sama dengan 0. 2CC minus C0 per kalikan A per Q 2 sama dengan 0. Jadi Q optimum adalah Anda gunakan rumus ini. Akar dari 2CO A per CC. Ya. Dari persamaan tersebut di atas, itu hanya untuk menjawab pertanyaan berapa volume pesanan optimum. Ada pertanyaan lain yang penting, yaitu kapan memesannya. Nah, itu yang penting. Maka informasi tentang frekuensi pesanan dapat membantu menjawab pertanyaan kapan memesannya. Tapi harus ada informasi tentang reorder point. R, itu volume persediaan saat pesanan baru dilakukan, atau jumlah permintaan selama periode lead time. R itu nanti jumlahnya sama dengan L kalikan D. L itu lead time, D tingkat kebutuhan selama lead time. Ini contohnya, ya, contoh banyak di buku-buku. Perusahaan pengolahan XYZ akan menentukan volume pesanan optimum dan biaya persediaannya. Jika permintaan diperkirakan konstan sebesar 10.000 unit setahun, carrying cost per unit per tahun Rp75, dan ordering cost per pesanan 15.000, perusahaan juga ingin mengetahui frekuensi pesanan, waktu antar pesanan, dan order point. Jika lead time-nya 10 hari, dan ada 3 hari besar yang bukan hari Minggu pada tahun itu, maka
Bagaimana jawabnya? Kita sudah mengetahui bahwa CC, CO, A, tinggal kita masukkan pada rumus. Akar 2COA per CC sama dengan apa kita masukkan, maka ketemunya adalah 2000 unit. Biaya persediaannya adalah, Anda masukkan semua angka-angkanya, ketemunya adalah 150.000. Nah, untuk frekuensi pesanan per tahun adalah F sama dengan A per Q sama dengan 10.000 dibagi 2.000, berarti 5 kali pesanan. Jadi frekuensinya 5 kali. Karena hari kerja setahun adalah 310, itu pengurangan dari 365 hari, kurangi 52 hari minggu, kurangi 3 hari besar, maka waktu antar pesanan adalah 310 dibagi 5 sama dengan 62 hari kerja. Maka reorder point-nya adalah R sama dengan LD sama dengan 10 kalikan 10.000 dibagi 310 sama dengan 322,6 unit. Jadi jika volume persediaan mendekati 322 unit, maka perlu dibuat pesanan baru. Jelas ya? Jadi mendekati 322 unit, langsung ada pesanan baru. Pertanyaan, Pak, kenapa kok ini 300 hari? Boleh, silakan 300 hari. Ya, banyak perusahaan yang menghitung hanya berdasarkan ini aja, 52 hari minggu dikurangi 3 hari besar. Nah, ada yang Sabtu libur ya, itu akan mengurangi jumlah hari ini. Ya, silahkan. Ya. Nggak apa-apa, tinggal diperhitungkan saja. Ya, tinggal diperhitungkan sehingga nanti bisa kita lihat ya, hasilnya akan seperti apa. Oke, terima kasih.